Apa sih perbedaan dari PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Kan keduanya nih sama-sama ASN tuh, sama-sama aparatur sipil negara yang diatur dalam undang-undang kepegawaian kita. Jadi pertama kita akan menjelaskan persamaan. Jadi persamaan P3K dan PNS. Jadi di pasal 38 PP 49 2018 itu disebutkan terkait sistem penggajian dan tunjangan. Jadi P3K itu diberikan gaji dan tunjangan. Jadi sama seperti PNS, P3K itu juga diberikan gaji dan tunjangan. Jadi antara PNS dan P3K itu menerima hak yang sama, gaji dan tunjangannya. Kemudian lanjut, itu tadi persamaannya. Sekarang kita membahas terkait perbedaan antara P3K dan PNS. Di pasal 37 PP 49 tahun 2018 bahwa P3K itu terdapat perjanjian kerja atau masa kontrak, masa perjanjian kerja. Jadi yang pertama, masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K itu paling singkat 1 tahun. Itu adalah perbedaan terkait P3K. Jadi kalau PNS kita masuk, CPNS itu kita ada masa 1 tahun masa percobaan, kemudian nanti kita latsar, kemudian kita nanti ada prajab, ada latsar, ada prajab. Setelah 1 tahun diangkat PNS dan nanti pensiunnya sampai usia 58. Atau kalau di pejabat fungsional sampai usia 60 tahun. Jadi sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keistimewaan dari P3K itu sendiri sesuai dengan apa yang dijelaskan di PP 49 tahun 2018. Yang pertama adalah pegawai honorer itu berubah status menjadi P3K. Tentunya setelah tes, mereka nanti diusulkan untuk mengikuti tes sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk diangkat menjadi P3K. Nah, setelah mereka lulus seleksi, mereka bisa diangkat menjadi P3K dan statusnya berubah menjadi ASN, aparatur sipil negara. Keistimewaan yang kedua adalah terkait usia pelamar yang lebih fleksibel. Jadi kalau CPNS tuh usianya minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Tetapi kalau P3K enggak. Kalau P3K itu memiliki usia yang lebih fleksibel. Katakanlah sekarang posisi usia 46, boleh daftar, boleh. Karena persyaratan usianya adalah tidak dibatasi seperti CPNS maksimal 35. Kalau P3K 1 tahun sebelum jabatan tersebut. Jadi katakanlah kalau guru usia pensiunnya 60, P3K itu 59 tahun masih boleh daftar. Selanjutnya adalah keistimewaannya adalah membuka peluang yang lebih luas. Jadi dengan tidak dibatasinya usia pelamar, P3K diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari kalangan profesional yang ingin menjadi ASN karena usianya lebih atau boleh mendaftar lebih dari 35 tahun. Selanjutnya keistimewaan yang keempat adalah memberikan kepastian kerja. Jadi PP ini atau PP 49 tahun 2018 ini diharapkan mampu memberikan kepastian kerja kepada para pegawai honorer. Bagaimana caranya? Karena setelah nanti mereka ikut tes, lulus, dinyatakan lulus sesuai dengan kompetensi dan persyaratannya, P3K akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas. Jadi seperti PNS, jadi ada gaji, ada tunjangan, juga hak-haknya katakanlah ikut taspen, ikut BPJS, kesehatan, itu sesuai dengan sama dengan CPNS atau PNS. Kemudian yang terakhir, mendapatkan hak dan fasilitas setara dengan PNS. Jadi P3K akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS.